Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho, dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Oke, untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama untuk membedah pola-pola yang ada dalam TOEFL. Kemarin di video pertama, di bagian pertama, saya sudah membahas soal nomor 1 sampai nomor 5. Di video yang kedua, kita sudah membahas di soal 6 sampai nomor 10. Dan di video yang ketiga ini, kita akan membahas soal nomor 11 sampai nomor 15, khususnya di structure. Kenapa harus structure? Karena ketika saya mencoba untuk melakukan tes TOEFL yang sifatnya massal, dan itu gratis pada waktu itu, ternyata kelemahan teman-teman itu adalah pada strukturnya. Kenapa strukturnya lemah? Ya karena dia bukan jurusan bahasa Inggris. Kalau jurusan bahasa Inggris, saya pikir struktur itu tidak begitu sulit. Tapi karena bukan jurusan bahasa Inggris dan dipaksa untuk ujian TOEFL, makanya di situ agak sedikit keberatan. Kenapa? Karena harus benar-benar tepat dan bahasa yang digunakan harus bahasa-bahasa formal. Maka dari itu, untuk membantu teman-teman yang kemungkinan masih levelnya basic dan perlu belajar lebih intensif untuk belajar TOEFL dari nol, saya sudah membuat buku dan e-course yang ini ya. Konsep belajar TOEFL dari nol ini ada bukunya, ada e-course-nya yang akan mengajarkan Anda bagaimana cara belajar TOEFL dari nol. Begitu juga yang masih lemah dalam listening-nya, saya sudah menulis buku juga, belajar listening TOEFL dari nol. Ini sudah ada bukunya, ada video pembelajarannya, ada latihan soalnya, plus ada pembahasan soalnya. Dan yang ketiga, di situ ada konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Ini juga dilengkapi dengan video pembelajaran. Jadi cara belajarnya Anda bisa buka buku, Anda sambil buka buku, sambil buka e-course. Itu saya desain seperti Anda belajar secara langsung dengan saya, tapi di situ waktunya lebih fleksibel. Kalau belajar live, kelemahannya untuk menyesuaikan waktu. Tapi kalau ada buku dan e-course, itu waktunya bisa lebih fleksibel. Jadi belajarnya bisa seluang Bapak Ibu semuanya. Nah, itu manfaat dari e-course. Nah, bedanya apa? Nah, kalau sudah ada e-course-nya berarti sudah ada metodenya. Metode belajarnya bagaimana cara belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol, bagaimana? Nah, itu sudah saya tuangkan dalam buku dan e-course yang sudah saya buat. Oke, marilah kita langsung membahas atau melanjutkan pembahasan soal yang nomor nomor 11 ya, nomor 11. Nomor 11 ya. Ini. Oke, nomor 11. Oke. Nomor 11 ya. Sebentar saya nyalakan pulpennya dulu biar saya pakai warna merah. Oke. People, oke, kita sebentar. Oke. People who reserve the letter of words bla 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 to read suffer from dyslexia. Nah, ini Anda harus tahu yang pertama ini adalah bentuk kompleks sentence. Kompleks sentence itu apa? Kompleks sentence itu dalam satu kalimat itu terdiri dari satu induk kalimat dan satu anak kalimat. Anak kalimat. Atau satu independen, satu dependent. Nah, satu dependent. Nah, di sini people ini adalah noun-nya, dia sebagai noun, kata benda sebagai subjek. Nah, di sini who refers the letter of
of words ini ada who refers the letter of word ini adalah adjective clause. Di mana di sini fungsi utamanya ya fungsi utamanya di sini adalah untuk menjelaskan kata the people di sini. Nah, fungsinya menjelaskan kata the people. Nah, menariknya di sini ini of words to read lah. Ini verbnya baru suffer. Nah, verbnya baru suffer, menderita. Nah, suffer artinya menderita di sini. Nah, di sini bla bla blanya ini adalah ternyata di sini ada apa? Ada konektor. Nah, ini menariknya adalah ini ada adjective clause yang menjelaskan noun. Nah, di sini nanti ada adverbial clause. Nah, menariknya di sini di soalnya yang dibuat Longman di sini bahwasanya dalam anak kalimat itu ada anak kalimat lagi. Nah, jadi who sampai read ini adalah anak kalimat adjective clause untuk menjelaskan the people. Nah, di sini dalam anak kalimat tersebut ada anak kalimat lagi. Loh, kok bisa ngerti ini anak kalimat lagi? Bagaimana? Karena pilihan gandanya semuanya adalah apa? Semuanya adalah ada konektornya. Nah, di sini pilihan gandanya semuanya ada konektornya. Nah, kalau konektor if di sini ini adalah untuk apa? Conditional sentence. Conditional clause. Nah, di situ kalau ada if itu berarti conditional clause. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol yang hijau ini ya, teman-teman Anda bisa buka di situ di bab 28 bahwasanya ketika ada if itu masuk conditional clause. Nah, di situ bisa dibuka di situ tentang adverbial clause. Adverbial clause sebentar ya. Oke. Adverbial clause di situ halaman 279 280. Jadi ketika ada if ini adalah conditional clause. Ini masuk conditional clause. Nah, di sini ini bukan conditional clause. Kenapa? Kalau conditional clause itu nanti ada polanya. If simple present, simple future, if simple past future, if past perfect, past future perfect. Nah, di situ tidak ada conditional clause-nya. Berarti jawaban antara jawaban B sama jawaban D ini salah. Nah, kemungkinan adalah jawaban A sama jawaban C. Nah, jawaban A sama jawaban C ini adalah apa? Tentang time clause. Time clause itu bagaimana sir maksudnya? Time clause itu adalah klausa untuk yang menjadi keterangan waktu. Nah, time clause berarti klausa. Klausa itu berarti terdiri dari subjek dan verb dan ini dia posisinya sebagai keterangan waktu. Nah, di sini perbedaannya adalah trying sama tried. Yang perlu teman-teman ketahui, kenapa kok trying, kenapa kok tried ini verb ing, ini verb 3. Kenapa kok seperti itu? Ini sudah mengalami teknik yang disebut dengan teknik di buku ini halaman 278 ini disebut dengan teknik abridgment. Nah, ini teknik yang disebut dengan teknik abridgment. Teknik abridgment di sini jadi yang dibuang adalah subjek sama to be-nya. Jadi yang di teknik abridgment ini yang dibuang apa? Subjek plus to be-nya. Nah, konektornya masih dipakai. Nah, nanti verb-nya akan berubah menjadi verb ing jika aktif dan verb 3 jika pasif. Nah, pertanyaannya trying atau tried di sini. Nah, ini kita harus tahu ini aktif atau pasif.
People who reverse the letter of word, ini jawabannya, ini karena aktif, maka jawabannya adalah yang A. When trying to read, suffer from dyslexia. Kenapa? Karena di sini untuk apa istilahnya? Sebentar. Untuk teknik abridgment di sini, teknik abridgment ini syaratnya adalah subjeknya harus sama. Nah, di sini di abridgment di halaman 278, abridgment adalah pembuangan subjek dan to be dengan tanpa membuang conjunction-nya atau konektornya. Makanya di sini when-nya tidak dibuang. Syaratnya subjek pada main clause sama dengan subjek pada subclause. Nah, di sini subjeknya apa? People. People kan orang. Nah, berarti di sini karena subjeknya itu orang, kebanyakan ini adalah kalimat aktif. Makanya di sini ini trying. Kalau ini subjeknya ini kok benda, maka kemungkinan besar jawabannya adalah yang C. Jadi jawaban yang nomor 11 ini adalah yang A. Itu proses menjawabnya seperti itu ya. Semoga bisa memahamkan Anda. Sir, saya masih bingung, Sir. Gimana, Sir? Ya, kalau di TOEFL ini memang kemampuan bahasa Inggris Anda levelnya sudah seolah-olah kemampuan Anda seolah-olah sudah intermediate advance. Nah, itu. Jadi kalau di TOEFL itu asumsinya adalah bahasa Inggris Anda sudah level intermediate advance. Kalau basic ya Anda harus memperkuat kemampuan bahasa Inggris Anda. Nah, maka dari itu terobosan yang saya lakukan adalah bagaimana ketika Anda terpaksa untuk tes TOEFL, ya toh, karena Anda tes TOEFL kan faktornya terpaksa toh. Loh, kok ngerti faktor terpaksa? Karena mau tidak mau Anda harus lulus TOEFL. Nah, ini karena mau nggak mau harus lulus TOEFL, makanya Anda harus tes TOEFL. Sedangkan kemampuan Anda masih mungkin levelnya masih basic lah. Kalau seperti itu ya agak sedikit berat. Makanya terobosan yang saya lakukan bagaimana Anda mengupgrade dari basic ke advance itu adalah dengan buku konsep belajar TOEFL dari nol ini dan belajar listening TOEFL ataupun konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Itu adalah untuk mengupgrade kemampuan Anda dari basic ke advance. Dan saya yakin dalam waktu pendek dengan mempelajari buku ini Anda bisa levelnya bisa langsung ke advance. Ada 28 bab, maka dari itu 28 bab itu butuh kurang lebih seminggu untuk menguasai. Anda dalam seminggu levelnya sudah level advance. Anda sudah menguasai tenses, part of speech, causative, elective, gerund, dan lain sebagainya. Kenapa? Kemampuan saya atau belajar saya selama bertahun-tahun itu sudah saya sarikan ke dalam buku tersebut. Oke, kemudian soal nomor 12. Featured, nah ini artinya apa? Keistimewaan. Nah, ini noun-nya. Ini noun-nya dia sebagai subjek ya. Noun-nya dia sebagai subjek. Di sini ada at Henry Ford Museum. Nah, ini ada preposition, di sini ada preposition diikuti dengan noun, Jadi kalau ada preposition diikuti dengan noun, ini jadinya apa? Adverb. Nah, jadi ini adalah adverb. Nah, ini sudah ada subjeknya dipisah sama adverb, berarti di sini cari verb. Cari yang verb. Yang verb yang mana? Dari pilihan A, B, C, D yang verb yang mana? Jawabannya adalah yang verbnya is. Is ini adalah linking verb. Jawabannya adalah yang A. Gitu. Bisa dipahami ya? Gitu gampang. Kalau tahu ilmunya sebenarnya TOEFL itu gampang. Sulit itu jika tidak diketahui ilmunya. Kemudian soal nomor 13 ya, nomor Robert bla 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 from vulcanized silicon with the higher molecular weight is difficult to distinguish from natural rubber. Nah, di sini Anda harus tahu cara menganalisis ini, Anda harus tahu
bahwasanya ini adalah simple sentence. Cara analisisnya gitu. Ini adalah simple sentence atau compound sentence atau 3 complex sentence. Oke. Complex sentence. Oke. Nah, di sini Robert di sini adalah ini apa? Robert di sini adalah noun. Jadi dia sebagai subjek karena di awal kalimat Robert. Rubber ya. Rubber itu apa? Karet ya. From bla bla bla, ternyata di sini ada verb di sini. Di sini ada verb. Ketika pilihan gandanya semuanya adalah verb, nah ini pilihan gandanya is produce, producing, that produce, produce. Ini semuanya pilihan gandanya adalah apa? Semua pilihan gandanya di sini adalah verb. Nah, ternyata di belakang ini ada verb lagi. Ketika pilihan gandanya di sini verb, di belakang ada verb lagi, berarti ini masuk kompleks sentence. Nah, kompleks sentence-nya ini berupa apa? Kompleks sentence itu ada 3. Kompleks sentence itu ada 3. Yang pertama adalah adjective clause. Yang kedua adalah adverbial clause. Yang ketiga adalah non clause. Nah, ini kira-kira yang mana nih gitu. Ini kira-kira yang mana nih? Ini kebetulan masuk di adjective clause. Kenapa? Karena bla 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 sampai weight ini from volcanic silicon with higher molecular weight ini adalah adjective clause yang tujuannya untuk menjelaskan kata rubber di sini. Oke, ketika adjective clause, kita tahu adjective clause itu ada 2 kemungkinan. Satu, ditulis lengkap atau dilakukan teknik yang disebut dengan reducing. Nah, kalau ditulis lengkap, berarti di situ harus ada which ada konektor. Jadi which, subjek dan verb tergantung nanti ini di subjek atau di objek, berarti ada konektor subjek dan verb. Kalau reducing ini langsung di verb 3 jika passive. Jadi kalau passive langsung di verb 3 kan. Kalau aktif langsung di verb. Kalau aktif langsung di verb ing kan. Aktif. Nah, ini kalau rubber di sini adalah karet toh. Nah, karet itu mesti subjeknya adalah benda. Kalau subjeknya benda, mesti kalimatnya mesti kalimat pasif. Nah, kalau kalimat pasif, ternyata di sini tidak ada yang pakai konektor. Nah, satu ini adalah bentuknya kalimatnya bentuk kalimat pasif. Kenapa kalimat pasif? Karena kata benda subjeknya adalah benda. Yang kedua, ini adalah adjective clause. Adjective clause. Kalau is produce ini salah. Kenapa? Ini kurang konektor. Kalau ada rubber which is produced from, lah itu bisa jadi ini bisa jadi benar, tapi karena ini kurang konektor berarti salah. Kalau producing ini salah. Kenapa? Karena producing itu aktif. That produce ini juga aktif. Jawabannya yang benar adalah yang D. Kenapa? Karena di sini ada kata yang dibuang, rubber which is produced from vulcanized. Nah, ini which is-nya dibuang. Nah, langsung verb 3 lah di sini. Jadi tadi ada yang ditulis lengkap which subject verb. Kalau di reducing berarti kalau pasif langsung di verb 3 kan, kalau aktif langsung di verb ing kan. Berarti di sini karena pasif langsung di verb 3 kan. Jawabannya yang D. Oke, kemudian bla 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 appears considerably larger at the horizon than it doesn't overhead. Is merely an optional illusion. Nah, di sini ada appears. Appears di sini adalah verb nampak artinya. Nah, di sini ada is. Ada is ini adalah verb lagi. Berarti ada 2 verb.
Ketika ada dua verb seperti ini, bisa jadi ini adalah adjective clause, bisa jadi ini adalah non clause. Nah, tergantung nih. Kalau adjective clause berarti harus menjelaskan kata bendanya. Kalau non clause tidak harus menjelaskan kata bendanya. Ternyata di sini tidak menjelaskan kata bendanya. Kalau tidak menjelaskan kata bendanya, berarti di sini adalah non clause. Kalau di sini rubber ini yang dihasilkan, nah ini berarti yang dihasilkan ini kan menjelaskan rubber, tapi di sini tidak menjelaskan kata bendanya, berarti di sini adalah non clause. Non clause itu rumusnya adalah konektor, subjek sama verb. Lah di sini yang ada jawabannya yang B. Z-nya adalah konektor, the moon adalah apa? Subjeknya, appears verb-nya. Nah, nanti di sini is-nya adalah verb utamanya. Contoh, what you do is correct. Is right gitu aja. What you do is right. Nah, ini contoh non clause yang simple. What you do ini subjek. Subjeknya terdiri dari konektor, subjek, dan verb. Nah, verbnya adalah is. Nah, ini disebut dengan non clause. Nah, gitu. Ini disebut dengan non clause. What you do is right. Jadi subjeknya ini terdiri dari konektor, subjek, sama verb. Is right. Right-nya di sini adalah subjective complement karena dikaitkan dengan what you do. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Kemudian soal nomor 15. Organization tak baca ini. According to the World Health Organization, any of the six most dangerous diseases to break out, it could be cause for quarantine. Di sini, ini babnya apa? Ini babnya adalah conditional sentence. Ini babnya conditional sentence. Nah, di sini ada komanya. Berarti bla 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 sampai break out ini adalah anak kalimat nanti. Anak kalimat. Nah, anak kalimat berarti kalau anak kalimat dan masuk conditional sentence ini biasanya harus ada conditional clause if subject sama verb. Nah, di sini could be cause. Nah, ini could be cause ini bisa disebabkan ini adalah pas ya. Pas. Jadi ini conditional sentence type 2. Nah, kenapa kok type 2? Karena pilihannya semuanya were. Lah, ini conditional sentence type 2 bukan type 3 ya. Type 2, conditional sentence type 2. Lah, rumusnya if subject verb. Nah, ternyata di sini tidak ada if-nya. Ketika tidak ada if-nya, berarti to be-nya harus dipindah ke depan subjek. Were subject. Were subject to verb 1. Nah, di sini sudah ada to break out. Berarti to break out. Ini to verb 1. Subjeknya apa? Any of the six most dangerous disease. Ini subjeknya. Ini sudah ada subjeknya. Ada to verb 1, sudah ada subjeknya. Berarti kurang word-nya. Berarti yang benar adalah yang A. Jadi ini rumusnya conditional sentence yang sudah di teknik inversi pada tipe kedua. Rumusnya adalah were subject to verb 1. Kok masih bingung, Sir? Gimana, Sir? Ya, karena asumsi dari pembuat soal TOEFL, asumsinya adalah Anda sudah menguasai seluruh materi. Karena Anda sudah menguasai seluruh materi, maka Anda harus siap ketika disodori dengan berbagai macam soal. Tapi kalau Anda masih dari nol, masih bingung, saya harus belajarnya dari mana?
kalau harus berangkat ke les, butuh waktu yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sedangkan waktu Anda untuk tes TOEFL itu waktunya mepet, saran saya Anda harus belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol sama belajar listening TOEFL dari nol ini. Ini akan membantu Anda secara sistematis untuk menguasai TOEFL dari nol. Nah, kalau buku-buku seperti ini bagus ini. Jadi seperti bukunya Bukunya Longman ini bagus. Kalau Anda level bahasa Inggrisnya sudah intermediate advance. Intermediate advance itu akan sangat membantu Anda. It can help you to exercise many questions. But if your level of English is still in level of basic, so I hope that you can learn from my book and my e-course that can help you to master in TOEFL in a short time. That's all for this lesson. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar tentang written expression. Written expression sangat mudah kalau Anda tahu ilmunya. Oke. Jadi written expression itu sangat mudah jika Anda tahu ilmunya. Kenapa? Karena mencari kesalahan orang itu lebih mudah daripada mencari kebaikan orang. Nah, soal 1 sampai nomor 15 itu disuruh yang benar yang mana, ya toh? Terus soal nomor 16 sampai 40 itu disuruh mencari yang salah yang mana. Disuruh mencari kebaikan atau yang kebaikan orang lain atau kejelekan orang lain. Tentu yang mencari kejelekan orang lain itu lebih mudah daripada mencari kebaikan orang lain. Kalau Anda ingin bekerja sama dengan orang lain, Anda jangan mencari kelemahan orang lain, tapi Anda harus mencari kebaikan orang lain. Anda angkat kebaikannya sehingga orang tersebut mau bekerja sama dengan Anda. Sekian untuk video pembelajaran kali ini, karena ini juga saya buat videonya pada hari Jumat pukul 11, ini jam 11 dan kebetulan mau sholat Jumat. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.